Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Hanin Fatha Nurvina Istiqomah, salah satu dosen program studi S1 Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bakti Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi, PDD, UKT, PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini pula saya mengampu mata kuliah Fisika Dasar 1, berikut keterangan dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini memiliki kode KIM KIM 1106 bernama Fisika Dasar 1 dengan bobot 4 SKS dan diampu oleh mahasiswa semester 1 dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini sebagai prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu Fisika Dasar 2. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Fisika Dasar 1 diantaranya CPMK yang pertama, mampu menguasai besaran dan satuan serta vektor. CPMK yang kedua, mampu mengaplikasikan rumus-rumus tentang kinematika, dinamika, dan penalarannya. CPMK ketiga, mampu mengaplikasikan rumus-rumus tentang usaha, energi, momentum, dan impuls. CPMK yang keempat, yaitu mampu menguasai konsep dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar. CPMK yang kelima, yaitu mampu mengaplikasikan konsep fluida statis dan fluida dinamis beserta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. CPMK yang keenam, mampu memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah suhu, kalor, teori kinetik gas, dan termodinamika. CPMK yang terakhir yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian tugas mandiri atau kelompok dan mampu menganalisis suatu bahan sesuai standar serta dapat mengkomunikasikan hasilnya baik secara lisan maupun tulisan. Setelah CPMK terdapat sub CPMK, diantaranya sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian besaran, satuan, dimensi, penjumlahan dan pengurangan vektor, pengurangan serta perkalian vektor. Sub CPMK yang kedua diantaranya, mahasiswa mampu menjelaskan kecepatan, kelajuan, percepatan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, dan gerak melingkar. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, gaya gesekan, serta aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan usaha, energi kinetik, energi potensial, hubungan usaha dan energi kinetik, hubungan usaha dan energi potensial, energi mekanik, daya, momentum, impuls, kekekalan momentum, dan konsep tumbukan. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep fluida statis dan dinamis. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis suhu dan kalor. Serta sub CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis teori kinetik gas dan termodinamika. Mata kuliah Fisika Dasar 1 adalah mata kuliah dasar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 1 program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bakti Indonesia. Mata kuliah ini merupakan perpaduan teori dan terapan, di mana mahasiswa selain diberikan teori juga diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Materi yang akan dipelajari diantaranya besaran, satuan dan vektor, kinematika, dinamika, usaha, energi, momentum, impuls, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, fluida statis dan fluida dinamis, suhu dan kalor, teori kinetik gas, dan termodinamika. Dalam membuat atau menyusun bahan ajar, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama adalah Giancoli, Douglas tahun 2021, tentang Fisika edisi kelima, jilid 1 dan 2 dari Erlangga, Jakarta. Referensi yang kedua dari Jones David Sang
dan kawan-kawan tahun 2020 buku dari Cambridge International ASN A-Level Physics Coursebook, Cambridge University Press, Cambridge. Dan referensi yang ketiga yang saya gunakan dari salah satu buku yang populer mengenai fisika, yaitu dari Serway tahun 1992 tentang Physics for Scientists dan Engineers with Modern Physics, edisi ketiga yang dipublikasikan dari Saunders College Publication, USA. Referensi yang keempat yaitu Randall Knight tahun 2013 tentang buku yang berjudul Physics for Scientists and Engineers, A Strategic Approach with Modern Physics dari USA Pearson Education. Terakhir saya menggunakan buku dari Tipler tahun 1091 tentang Fisika untuk Sains dan Teknik, edisi ketiga, terjemahan Lea Prasetyo dan Rahmat W. Dari Erlangga, Jakarta. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah modul ataupun buku pegangan mahasiswa. Ada juga beberapa mahasiswa menggunakan buku referensi yang saya sarankan tersebut. Kemudian beberapa pertemuan saya lakukan dengan menggunakan atau menerapkan demonstrasi ataupun eksperimen. Metode pembelajaran secara umum saya terapkan yaitu menggunakan project based learning dan juga problem based learning, sehingga itu akan mengasah kemampuan analisis atau critical thinking mahasiswa. Berikut adalah salah satu contoh video pembelajaran dalam kelas yang dilakukan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir on time hari ini, tepat waktu. Senang sekali semua dapat hadir. Betul, hari ini saya mau hadir? Hadir. Atau ada yang tidak hadir, saya periksa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Baik. Tugas yang sebelumnya mudah atau sulit? Lumayan. Baik, hari ini teman-teman terima kasih. Ini adalah materi pertemuan ke-11. Ya, tinggal beberapa pertemuan lagi kita akan ada ujian akhir semester. Jadi komponen dari mata pelajaran hari ini atau pertemuan hari ini materinya cukup akan mendapat proporsi yang besar untuk nanti dinilai akhir, kurang lebih 10%. Jadi nanti akan ada semacam eksperimen begitu untuk kita bisa simple eksperimen atau percobaan sederhana untuk bisa mengerti apa itu fluidostatis. Teman perlu akan capai adalah mahasiswa mampu menjelaskan fluidostatis berikut dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya karena teman-teman berasal dari prodi kimia, maka teman-teman perlu ini sebagai basic atau dasar pengetahuan untuk nanti dikembangkan dalam kimia-kimia yang lanjut atau materi kimia lanjutan, seperti itu. Sebelum kita memulai pelajaran atau perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang fluidostatis yang terdiri dari ada fluida, definisi fluida, kemudian ada hukum yang menyangkut atau bisa mengaplikasikan tentang fluidostatis, ada massa jenis, bagaimana konsep hukum Archimedes tersebut dalam mengapung dan tenggelam. Silakan teman-teman mengisi barcode yang saya tampilkan di sini. Silakan dijelaskan apa itu fluida menurut pandangan teman-teman sejauh pengertiannya teman-teman saat ini. Tadi ada yang menyebutkan bahwa fluida itu sesuatu atau zat yang bergerak. Mungkin ada pendapat lain. Kita bisa melihat fluida tersebut dari dua gambar yang saya tampilkan di sini. Ada air yang mengalir, ada seorang anak yang meniup balon sehingga balon itu mengembang. Nah, proses mengembang atau air yang mengalir ini bagian dari apa itu fluida. Ada yang sudah menjawab, fluida adalah zat yang mengalir. Ada yang menjawab zat yang tidak memiliki bentuk tetap. Ada juga yang menjawab bahwa ini adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Mungkin ada pendapat lain dari tiga ini? Silahkan. Baik, fluida, fluid itu dalam bahasa Inggris sebenarnya flow itu mengalir ya. Jadi konsepnya fluida adalah sesuatu hal yang dapat mengalir atau bergerak begitu, khususnya adalah karena fluida itu terdapat pada, betul menurut pandangan teman-teman, zat cair atau gas. Karena zat cair dan gas itu partikel di dalamnya tidak berdekatan, dalam artian tidak
tidak bersinggungan seperti itu, tapi bergerak bebas walaupun masih ada celah di antara partikel sehingga dia bebas untuk bisa mengalir, yang kita sebut sebagai fluida. Jadi kalau kita menganggap fluida itu bukan hanya zat air saja atau zat gas saja, tapi bisa di antara keduanya, zat cair atau zat gas. Oh, ini ada yang menjawab panjang. Fluida adalah suatu zat baik berupa cairan maupun gas yang memiliki kemampuan mengalir dan berubah bentuk secara terus-menerus. Bagaimanakah berubah bentuknya? Kita akan bahas setelah ini. Dari teman-teman mungkin ada yang menyampaikan tanpa mengisi Mentimeter. Tadi yang sudah saya coba rangkum. Jadi fluida itu apa? Fluida adalah zat yang mengalir, betul. Zat yang memiliki bentuk atau tetap atau tidak bentuknya? Tidak tetap. Zat tersebut menyesuaikan bentuk wadahnya. Baik, itu adalah fluida. Fluida terdiri dari fluida statis dan fluida dinamis karena tadi disebutkan zat yang mengalir. Nah, tetapi yang hari ini kita akan lebih bahas adalah fluida dalam konteks yang statis. Statis artinya adalah, ada yang mengerti statis? Ada statis, ada dinamis. Wah, kehidupan saya cukup dinamis. Kehidupan saya begitu-begitu saja statis. Jadi statis diam begitu atau tidak bergerak. Jadi setelah kita mengerti pengertian dari fluida, begitu, fluida adalah zat mengalir. Tetapi khusus pada hari ini kita lebih akan membahas tentang fluida statis saja. Fluida statis merujuk kepada keadaan diam atau fase yang bergerak. Tetapi fase yang bergerak ini tidak ada perbedaan kecepatan di dalam partikelnya. Partikel itu sesuatu hal yang menyusun di dalam zat tersebut. Kondisinya bergerak, tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikelnya. Jadi perbedaan kecepatannya cukup sangat dalam hal yang kecil ya, sehingga tidak bisa dilihat secara fisik mata kita bahwa itu adalah bergerak. Tetapi kalau kita bisa melihat proses geraknya, maka kita sebut sebagai itu adalah fluida yang dinamis. Seperti kita membuka keran air itu mengalir dan itu akan menghasilkan debit air misalkan. Nah, itu kita bisa lihat, maka disebut sebagai fluida dinamis. Ini adalah fluida statis. Lalu apa yang sedang dicari oleh Bapak itu? Emas ya. Ini ada serpian-serpian emas, padahal tadi awalnya adalah bentuk pasir. Jadi ada emas yang tertinggal. Jadi kalau masanya yang lebih ringan, dia akan ikut air yang digoyangkan begitu ya. Tetapi karena mungkin massa lebih berat, sehingga dia bisa tenggelam dan tidak ikut air yang digoyangkan. Ada pendapat lain mungkin? Nah, ini pendulang emas secara tradisional. Jadi proses orang mendulang atau mencari zat atau mencari pasir emas ini yang kemudian menjadi mata pencarian mereka sebagai penambang, itu menggunakan konsep fluida karena ada zat yang tenggelam dan ada juga zat yang terapung. Nah, itu bagian dari yang akan kita bahas hari ini, fluida statis. Terus sekarang ada peristiwa kapalnya tenggelam, anak-anaknya ini untuk bisa bertahan agar tidak tenggelam menggunakan pelampung, tetapi ada satu laut mati di perbatasan Israel dan Yordania, yaitu orang tidak perlu membawa pelampung tapi bisa mengapung. Ada apakah ini? Izin menjawab ya Bu. Menurut saya kan itu kalau misalnya kita kaitkan dengan konsep massa jenis, laut mati itu sejauh yang sependek yang saya tahu memiliki kandungan garam yang cukup tinggi daripada laut biasanya. Maka dari itu kandungan massa jenis dari air laut itu kan lebih tinggi daripada tubuh manusia itu sendiri. Maka dari itu tubuh manusianya itu mengapung. Jadi daya apung daripada air laut itu lebih tinggi daripada massa jenis dari manusia yang di situ. Baik, ada perbedaan massa jenis masuk ke dalam konsep ini. Padahal ini sama-sama air garam. Kalau kita lihat karena konsepnya adalah air laut itu asin gitu. Tetapi menurut pandangan saudara Nada di sini air lautnya konsentrasinya tidak setinggi di laut mati ya teman-teman. Teman-teman pertama lakukan eksperimen dengan air biasa ketika nanti air ini dituang ke gelas ini. Kemudian coba kita lihat apakah telur ini akan mengapung, tenggelam atau bahkan melayang. Kemudian bandingkan dengan ketika teman-teman membuat air garam di sini. Air garam ini nanti teman-teman aduk begitu ke dalam air ini. Apa yang terjadi?
Nanti teman-teman, saya akan memberikan satu kertas setiap kelompok untuk menuliskan perbandingan antara air biasa dan air garam. Silahkan kita merapat ke meja sebelah sana yang sudah saya siapkan. Untuk kelompoknya silahkan dipilih, begitu, bebas saja. Yang pasti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, silakan percobaannya bisa dimulai. Teman-teman mengukur volume air terlebih dahulu, menggunakan gelas ukur juga boleh. Nah, kemudian lakukan percobaan tersebut. Jangan lupa untuk diaduk agar garamnya mudah larut di dalam air. Ini masih terus, ini masih banyak juga. Ini sudah setengah bungkus ya, habiskan. Baik, jika aliran atau cairan asinnya begitu, salt solutionnya sudah selesai diaduk, dicampur, maka boleh kemudian dicoba dengan menaruh telur tersebut ke dalam air asinnya. Apakah ada perbedaan dengan air biasa tadi? Baik, semuanya sama, terapung. Baik, teman-teman boleh kembali duduk terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Untuk datanya untuk disimpan dulu karena nanti kita akan bandingkan dengan percobaan yang kedua. Ketika dibuat air asin, air tersebut adalah terapung. Tapi sebenarnya kita bisa nyebut itu bukan terapung, tapi melayang. Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi ketika di sini ada gaya ke atas, karena gaya gravitasi itu selalu ke arah bawah ya, sehingga disinilah ada seakan dipres begitu, dimampatkan, maka air ini akan tumpah. Nah, selanjutnya sudah siap. Nah, ini kita mencoba lagi percobaan yang lebih menarik lagi. Ada beberapa benda yang sudah saya siapkan, benda-benda kecil begitu. Salah satunya adalah dadu, ada juga ini batu, ada juga kayu. Tapi masih ada banyak hal yang saya siapkan di meja. Teman-teman boleh kembali ke meja percobaan untuk bisa melakukan percobaan. Kelompok benda mana saja yang akan mengapung dan kelompok benda mana saja yang akan tenggelam. Nah, benda-benda yang akan teman-teman identifikasi adalah yang ada dalam wadah kecil ini. Nanti dilihat mana saja kelompok benda yang dapat mengapung atau kelompok benda mana saja yang akan tenggelam. Apakah bisa kita lihat perbedaan kelompok benda tersebut? Lalu gunakan gelas ukur untuk mengukur volume zat cair. Sudah mendapatkan datanya ya? Sudah. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, tetap berada di tempatnya. Ini adalah konsep percobaan Archimedes. Dari sana bisa terlihat ya. Percobaan Archimedes, kalau yang ini tadi ada yang batang kayu ya. Terapung atau tenggelam? Yang batang kayu? Itu terapung. Melayang. Oke, kalau yang ini tadi sepertinya ini deh. Terapung. Kalau yang ini ada ya tadi bola ini, bola kecilnya itu tenggelam. Ada 2 kuantiti begitu yang akan kita ukur. Yang pertama adalah pengukuran massa. Yang kedua kita menemukan volumenya. Jangan lupa atau jangan sampai salah bahwa rho itu adalah simbolnya dengan huruf P yang agak miring ya. Kita sebut rho atau massa jenis. Satuannya adalah kilogram meter kubik per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, ini teman-teman menggunakan gelas ukur. Kemudian di sini menggunakan satuan apa yang ada tertera dalam gelas ukurnya teman-teman? Mililiter. Jadi nanti disesuaikan. Kalau menggunakan alat pengukur massanya menggunakan satuan apa, kemudian dilihat juga ini hasil dari volumenya nanti apa. Volume bisa meter kubik atau sentimeter kubik atau juga mililiter, liter dan sebagainya menggunakan ini. Pertama, di sini saya langsung menjelaskan di sini terlebih dahulu. Di depan teman-teman memiliki ada ini, apa namanya kalau ini? Prisma. Ini adalah prisma. Ini adalah balok kayu dan ini adalah kubus dari kayu. Kubus kayu, prisma kayu. Dengan material yang sama di sini,
teman-teman coba ukur massa jenisnya. Apakah dengan berbeda ukuran menghasilkan berbeda massa jenis atau sama massa jenisnya teman-teman ukur. Yang pertama harus diukur adalah massanya. Teman-teman memiliki electronic balance, timbangan elektronik, silahkan dihidupkan. Nanti untuk mengukur massanya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman mengukur volume. Diingat-ingat, mengukur volume dari balok, ada rumusnya dalam matematika. Dan kemudian bagaimana mengukur rumus menggunakan prisma, volume prisma. Silakan diidentifikasi terlebih dahulu. Alas adalah yang ini. Ini ya. Berapa? Ini dulu, ini 3 ya. Ini alas. Ini luas area yang bawah dulu. Ini 3,5. Ya kan? 3,5 dikali 3 dikali setengah. Baru dikali 5. Jika teman-teman mendapatkan nilai misalnya adalah 1,23 segala macam panjang di belakang, teman-teman boleh kecilkan, misalkan 1,23 jadi 1,2 gitu boleh. Tetapi kalau angkanya di belakang lebih dari 5, misalkan 1,56, berarti dibulatkan menjadi 1,6. Jangan lupa untuk membuat lebih dibulatkan lagi supaya nilainya tidak panjang setelah koma. Untuk mengukur massanya pastikan itunya sudah selesai loading ya, sampai muncul satuan gram dan dimulai dari 0 di timbangannya. Jangan lupa satuannya. Padatan kayunya lebih ringan yang prisma. Baik. Bagaimana hasilnya yang di sini dari kedua benda tersebut? Balok. Nah, karena tidak sama, ini bisa dimasukkan. Coba hitung dulu seperti ini. Tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah rho massa plus volume. Nah, hasil dari massa tadi kan berapa angka begitu. Sebagai contoh 20 gram dibagi misalkan volumenya adalah 5 ml. Tidak apa-apa, kita hitung seperti ini. 20 dibagi 5 adalah 5, berarti satuannya adalah gram per mililiter. Begitu. Jadi jika sudah, teman-teman boleh sambil berkemas dikembalikan ke tempat awal, alat-alatnya sudah dikumpulkan. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan seluruh hasil percobaan yang sudah dilakukan. Mulai tadi percobaan hukum Archimedes, ada yang melayang, terapung ataupun tenggelam. Tadi mengukur massa jenis yang sama, bendanya, jenis materialnya, ada yang tidak beraturan, sampai yang terakhir mengukur beberapa jenis material logam, batu, dan plastik. Silakan diberesi terlebih dahulu, ditaruh, dikumpulkan, dikembalikan ke tempat awal. Baik, setelah selesai melakukan beberapa eksperimen sederhana hari ini, kita beri kesempatan untuk teman-teman untuk mempresentasikan hasilnya, datanya, sampai kepada mungkin hasil analisis atau mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri selama proses melakukan eksperimen, nanti boleh dipresentasikan. Silakan kelompok 1. Mempresentasikan hasil daripada percobaan yang telah kami lakukan hari ini. Dimulai dari rekan saya, silahkan. Dan setelah kita campurkan dengan air garam, telur itu kemudian menjadi melayang. Adapun benda yang terapung yaitu kayu dan pernak-pernik dari plastik. Dan dari data ini kami simpulkan bahwasanya massa jenis kubus itu lebih besar daripada massa jenis prisma. Mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kayu yang digunakan daripada keduanya itu berbeda. Dan kalau misal kita pegang secara berat pun itu lebih berat yang kubus, seperti itu. Baik, selanjutnya kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 2. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktek tadi, di mana yang pertama itu jenis telur dimasukkan pada air biasa yang mengakibatkan telur itu menjadi tenggelam, dan yang kedua, percobaan kedua itu telur dimasukkan pada air asin atau air garam dan mengakibatkan telur itu menjadi melayang. Percobaan kedua yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Massa jenis kubus yaitu diperoleh hasil yaitu 0,47 gram cm kubik, dan massa jenis prisma diperoleh yaitu 0,82 gram cm kubik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Ada tanggapan Mungkin dari kelompok tanggapan dua? dari teman-teman yang lain. Cukup, baik. Terima kasih kelompok dua. Terakhir, silakan kelompok terakhir, kelompok tiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kita tadi, yang mana yang pertama kita eksperimen tentang telur. Jadi hasil eksperimen yang pertama kita menggunakan air biasa yang menghasilkan telur tersebut itu tenggelam, Bu. Dan yang kedua itu kita gunakan garam yang menjadikan adanya konsentrasi, yaitu jadinya telur itu lebih melayang lagi. Dan yang kedua, kita ada eksperimen tentang benda yang mengapung, tenggelam, dan juga melayang. Untuk mengapung, kita hasilnya ada batang kayu, yang tenggelam ada dadu, koin, mur, tutup botol, biji jagung, klip, dola, baja, dan juga karet. Nah, di sini ada uniknya, Bu. Kalau karet itu jika eksperimen ketika bahannya kering, dia itu mengapung. Kemudian kalau karet tersebut itu basah, itu jadi tenggelam. Dan untuk barang yang melayang itu ada pernak-pernik. Ya, baik. Ada tanggapan untuk kelompok terakhir? Cukup. Hampir sama data-datanya atau ada yang sangat berbeda? Berbeda ya. Baik, beri tepuk dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Tadi saya ada bertanya, kenapa tadi juga disebutkan oleh kelompok terakhir ya, yang karet atau tadi benang ketika kering sebenarnya dia akan melayang, akan ada di permukaan, mohon maaf, terapung. Tetapi ketika basah tiba-tiba dia akan menjadi tenggelam. Mengapa? Mengapa? Ya, silakan. Karena kerapatan yang dimiliki benang kering lebih rendah daripada air, sedangkan yang basah itu akan terapung tenggelam karena rongga-rongga yang ada di dalam benang itu menyerap air. Itu tepuk tangan dulu. Baik, karena perubahan massa jenis, karena beberapa benda akan mengabsorb, akan menyerap massa atau zat liquid tersebut, zat cair tersebut, sehingga menyebabkan massa jenisnya sama dengan zat cair yang ada di dalam wadah tersebut, yang mengakibatkan dari benda tersebut yang kering tanpa menyerap air, dia akan terapung, tapi setelah menyerap massa jenisnya menjadi sama dengan air, makanya melayang, seperti itu. Baik, hari ini kita coba rangkum, kita sudah belajar tentang apa? Pertama, pertama kita tadi membahas tentang fluida. Apa itu fluida? Apa itu fluida statistik apa? Fluida statistik definisinya? Fluida statis, mohon maaf. Zat yang mengalir. Zat yang mengalir, tetapi bedanya dengan fluida dinamis? Tetap. Terus, apa itu massa jenis? Apa itu massa jenis? Pengukuran massa. Rumus dari massa jenis? Rho. Baik, satuan massa jenis? Gram, kilogram, sentimeter Per sentimeter kubik atau mililiter. Baik, di antara tiga zat ini mana yang memiliki massa jenis yang tinggi? Padat. Yang memiliki paling tinggi adalah zat padat. Kemudian apa yang terakhir? Di antara apa perbedaan mengukur massa jenis benda beraturan dan massa jenis benda tak beraturan? Apa perbedaannya, cara pengukurannya? Bagaimana perbedaannya dalam mengukurnya? Kalau benda yang beraturan itu memiliki panjang dan tinggi, cuman kalau yang tidak beraturan itu nggak memiliki Panjang dan tinggi. Apakah ke depan kita akan melakukan eksperimen lagi atau cukup dengan teori saja? Boleh, Bu. Eksperimen lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini cukup luar biasa bisa mengikuti prosedur eksperimen dengan baik, sudah melakukan diskusi dengan baik. Saya harap ini menjadi bekal karena ini masih akan dipakai atau digunakan pada konsep-konsep yang lain. Kemudian kita masih akan membahas tentang fluida statis, tapi membahas tentang tegangan permukaan, viskositas. Lalu kita membahas lagi tentang fluida dinamis dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan di luar sesi perkuliahan hari ini, boleh menghubungi saya atau menghadap saya untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi. Dan teman-teman mohon untuk juga hadir selama praktikum ya, karena akan ada praktikum yang lebih jelas mengenai density ini karena sangat berguna untuk nanti teman-teman mengikuti proses perkuliahan kimia, reaksi kimia yang lebih lanjut.
proses mengikuti perkuliahan lanjutan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.